Karena bagi saya, anak saya adalah segalanya. Hidup saya aja saya kasih untuk anak saya, apalagi nyawa saya. Jadi apapun akan saya lakukan. Rinaldi Akbar Lubis. Jadi pada tanggal 17 Senin 17 Juli 2023, dalam hal ini sama soal saya mulai dari soal proses perjalanan sidang. Dalam persidangan itu ada hal-hal yang harus diketahui oleh kita bersama, yaitu soal bagaimana hakim juga harus patuh dan tunduk terhadap kode etik. Dalam hal ini surat keputusan bersama antara Mahkamah Agung dan juga Komisi Yudisial. Di sini diatur kode etik. Kami melihat hakim dalam hal ini tidak fokus pada pokok perkara. Kenapa? Karena di sini saksi seharusnya ditanyai hanya sesuai ataupun tidak jauh dari dakwaan tuntutan jaksa. Yang mana dakwaan itu fokus pada pasal 351 ayat 1, kemudian juga dakwaan pertama itu pasal 170 ayat 1 KUHP, kemudian dakwaan kedua itu pasal 351 ayat 1 KUHP Junto pasal 55 ayat 1. Karena kekerasan ataupun penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban, yang mana korban itu adalah ibu dari klien kami Hanan, Ibu Elia dan Ibu Laila. Namun pada faktanya di lapangan, di dalam persidangan hakim malah justru bertanya, mencecar habis-habisan saksi terkait soal perdata, terkait soal perkawinan, hak asuh anak, yang mana itu masih dalam proses, itu bukan ranah dalam pokok perkara. Karena kita fokus pada, seharusnya hakim fokus pada penganiayaannya, bukan pada perdatanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, soal keamanan saksi. Saksi dalam hal ini dihadirkan untuk memberikan keterangan ataupun penjelasan terkait tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa Nazmi Nasir ataupun Rinaldi Akbar Lubis. Di sini seharusnya hakim ini dalam kode etik, hakim berkewajiban menyampaikan kepada peserta segala semua yang terlibat dalam proses persidangan ini harus menjaga perilaku, menjaga untuk tidak melakukan pelecehan baik secara verbal, kemudian juga menjaga ras, agama maupun suku dan jenis kelamin. Itu kewajiban hakim untuk menyampaikan itu. Nah, namun pada faktanya saksi dalam hal ini merasa terancam di dalam sidang, dilakukan kekerasan verbal maupun dalam luar sidang. Sedangkan di dalam persidangan saja pihak saya bilang di pihak terdakwa melakukan kekerasan, apalagi di luar sidang. Dan yang ketiga, saya pikir hakim juga terlalu kebebasan dalam memberikan keterangan ataupun pendapat ataupun komentar terhadap dalam perkara ini. Dalam perkara ini saya pikir belum ada berkekuatan hukum tetap. Dia menyampaikan menyayangkan kasus masalah anak sampai ke pengadilan. Nah, yang harus kita garis bawahi adalah bukan persoalan kasus anak, tapi persoalan penganiayaan yang dilakukan terhadap korban. Jadi itu, kalaupun mereka berdalih terhadap kami juga punya hak atas anak, dan itu bukan tugas mereka, itu tugas pengadilan, dan sampai melakukan kekerasan. Gitu. Salah terdakwa mengatakan bahwasanya saksi korban mengangkangi MA, itu gimana bang? Putusan Mahkamah Agung. Kalaupun bang ya, ini sebenarnya prosesnya masih berjalan nih bang kan. Kalaupun itu ternyata mereka punya hak atas anak itu bukan tugas mereka, itu tugas pengadilan juga untuk melakukan eksekusi. Nah, bukan secara sepihak mereka mengambil anak itu secara paksa.
Tidak. Apalagi karena itu dalam penguasaan ibu. Gitu. Pengadilan Negeri Medan, ya di mana hakim yang menangani perkara tersebut, Halo? ibu saya di sini kan saksi korban ya. Harusnya kami didengar didengar kesaksiannya, bukan malah di dalam sana merasa diintervensi, ditekan, ada penekanan yang dimana saat kami memberikan kesaksian itu terkesan seperti dipotong-potong, sedangkan sedangkan terdakwa memberikan kesaksian itu didengarkan secara jelas gitu loh. Jadi di sini saya merasa saya bukan mau menuduh, tapi saya minta jangan ada keberpihakan di sini. Kami di sini saksi korban meminta keadilan dari Pengadilan Negeri Medan terkait kasus ini. Jadi yang ingin saya sampaikan juga, setelah proses persidangan berlangsung, kami merasa terancam, yang dimana di saat keluar itu pihak dari keluarga terdakwa di situ melakukan kekerasan verbal kepada kami, pelecehan verbal kepada kami. Awalnya mereka sudah memancing kami, tapi kami nggak mau respon apa yang mereka sampaikan sama kami, itu kan. Mulai dari pergerakan fisik segala macam, kami masih diam, kami nggak ada mau respon. Kami anggap ya udahlah, angin lalu gitu kan. Terus ternyata setelah persidangan, begitu kami keluar dari pintu persidangan disambut dengan bahasa pelecehan verbal tadi, kami merasa di situ harga diri kami jatuh, rendah serendah-rendahnya. Disitulah mulai terjadinya cekcok itu tadi. Mungkin beberapa orang dan rekan-rekan media yang di sana juga mendengar apa yang disampaikan oleh salah satu keluarga dari terdakwa, yang dimana itu tidak pantas diucapkan dan tidak pantas diperagakan oleh seorang yang saya rasa saya hormati sebelumnya, saya segani sebelumnya. Tapi saya sangat menyayangkan sih omongan beliau, saya sangat menyayangkan pergerakan fisik beliau yang membuat kegaduhan. Jadinya kami datang nggak ada rame-rame, kami datang hanya 7 orang pada saat itu. Dan saya nggak tahu ya, di ruangan persidangan itu sangat ramai, saya nggak tahu masanya dari mana. Tapi yang pasti kedepannya nanti saat ada sidang saksi yang akan berlanjut ini, kami minta untuk Pengadilan Negeri Medan lebih mengawasi, lebih fokus lagi. Saya minta kepada hakim untuk lebih fokus lagi dalam penanganan ini, yang dimana yang dibahaskan itu fokuslah kepada pasal yang ada gitu loh, jangan kepada perdatanya gitu. Masalah saya mengangkangin, yang dibilang saya mengangkangin putusan Mahkamah Agung, saya juga masih ada upaya hukum terkait ini, karena bagi saya anak saya adalah segalanya. Hidup saya aja saya kasih untuk anak saya, apalagi nyawa saya. Jadi apapun akan saya lakukan untuk anak saya bisa lebih bahagia lagi ke depannya. Saya rasa gini lah, banyak ya kasus perceraian ya di Indonesia ini, bukan hanya saya dan terdakwa Nazmi yang mengalami perceraian. Tapi yang saya sayangkan di sini, yang memulai api duluan ini sebenarnya kalau kita flashback ke belakang ya, yang memulai api peperangan ini adalah pihaknya Nazmi ya. Kalau saya ceritakan sedikit, awalnya kami sepakat untuk diasuh bersama. Awal pertama kali, waktu awal saya dipulangkan ke rumah orang tua saya, Nazmi di situ membawa kabur anak saya selama 1 bulan kurang lebih, tanpa ada komunikasi sama saya. Saya ke orang gila nyari anak saya kemana-mana, sampai saya ke bandara. Nazmi saat itu melarikan anak saya ke Jakarta. Tapi alhamdulillah dengan usaha saya untuk mencari anak saya dapat titik terangnya. Saya tahu keberadaan anak saya di Jakarta, dan saya dapat info bahwasanya anak saya pulang ke Jakarta besoknya. Jadi saya atur saya untuk datang ke rumah Nazmi secara baik-baik. Kalau saya mungkin nggak mau secara baik-baik, saya udah ngambil anak saya di bandara. Tapi enggak, kita tetap bermusyawarah ke rumahnya Nazmi gitu loh. Tapi yang ada di dalam rumahnya Nazmi, kita tidak mendapatkan perlakuan yang layak, tidak mendapatkan perlakuan yang baik gitu loh. Malah saya datang ke rumah Nazmi itu jam 9 pagi, saya keluar dari rumah Nazmi itu jam 11 siang besoknya.
Dan di situ pihak Nazmi keras untuk tidak mau memberikan anak kepada saya. Padahal di situ belum ada putusan pengadilan apapun dan kita belum ada mengajukan gugatan atau apapun di pengadilan. Itu masih waktu 1 bulan Nazmi melarikan anak saya, anak kami ya. Pengadilan agama tuh kak ya? Hah? Pengadilan agama ya? Belum masuk pengadilan agama, Belum, tapi ya? Nazmi menahan anak itu. Di bulan apa itu, Kak? Itu di tahun 2019. Bulan? Di bulan November, di bulan November kalau nggak salah, November Desember saya lupa. Ya, Dibawa ke Jakarta di bulan? di Jakarta itu dibawa di akhir Oktober. Dibawa ke Jakarta itu di November 2019. Dibawa ke rumah Oktober. Di gimana? Dibawa ke rumah Oktober diam-diam. Enggak, jadi waktu saya dipulangkan ke rumahnya orang tua saya itu di Oktober. Oke. Di situ. Nah, tapi posisi anak saya itu lagi ada di rumahnya Nazmi. Kebetulan saya dan mantan suami saya itu tinggal di rumah mertua. Jadi anak saya lagi di posisinya lagi di rumah mertua, lagi di rumah orang tuanya Nazmi. Jadi pada saat saya dipulangkan, anak nggak sama saya. Tapi saat saya mau minta anak saya, ternyata anak saya sudah dibawa Nazmi lari ke Jakarta. Itu posisinya. Di situ Nazmi melarikan anak saya kurang lebih 1 bulan. Ketika saya tahu Nazmi membawa anak itu ke Jakarta, saya masih sabar, saya masih tahan, saya menunggu kepulangan mereka. Akhirnya saya dapat info mereka pulang. Saya datang ke rumah Nazmi di jam 9 pagi hari Kamis. Posisinya hari Kamis. Saya keluar dari rumah Nazmi itu jam 11 pagi hari Jumat. Jadi kurang lebih 24 jam saya di rumah Nazmi. Saya tidur di mana? Saya tidur di belakang rumah Nazmi, yang dimana tempat itu saya rasa tidak layak ya, apalagi untuk anak saya yang punya sakit jantung pada saat itu, karena saya tidak mau keluar tanpa anak saya bersama saya. Tapi pihak mereka berkata akan mau memberikan anak ini setelah kita ada kesepakatan dari notaris. Tapi notaris itu pun tidak ada, hanya kesepakatan antara pihak saya dan pihak keluarganya Nazmi pada saat itu. Jadi udah nggak apa-apa saya tinggal di sini, saya tidur di belakang ini di kamar tukang kerjanya. Di situ posisinya rumahnya itu pakai kipas, dan maksudnya saya bukan menyayangkan pakai kipasnya ya. Saya nggak masalah. Tapi di situ anak saya posisinya ada sakit jantung. Tapi mereka dengan rela, dengan tega memberikan anak saya tidur di situ daripada mereka menyerahkan anak itu pada saya pulang ke rumah. Saya udah bilang, kamu mau sewa orang untuk jaga rumah saya sampai di keliling rumah saya juga nggak masalah sama saya. Yang penting saya pengen tidur sama anak saya malam ini. Saya bilang besok saya pasti bakal datang lagi. Di situ posisinya ada Babinsa, ada Kepling, ada keluarganya Nazmi, ada keluarganya saya, lengkap di situ. Jadi ketika itu saya tidur di dalam situ sama anak saya bertiga, sama ibu saya juga, karena saya memang ditemenin sama ibu saya. Di situ saya tidur karena tempat tidurnya itu ada tempat tidur, tapi itu nggak layak saya rasa ya, abu semua isinya. Jadi di situ ada sajadah, saya tidur di atas sajadah, anak saya tidur di atas badan saya, dan sedangkan ibu saya tidurnya itu duduk dalam posisi duduk, menunggukan besok pagi. Besok pagi setelah digedor pintu, saya keluar, saya buat kesepakatan, kita berkesepakatan lah 1 minggu sama saya, 1 minggu sama Nazmi. Dan berjalanlah ini tadi sampai proses pengadilan agama. Sampai proses pengadilan agama, saya memenangkan hak asuh anak pada saat itu. Tapi lagi posisi dalam minggunya Nazmi. Jadi pada saat saya menjemput anak saya nggak mandang itu. Waktu saya menjemput itu, saya menang hak asuh anak. Tapi saya hanya memandang ini jadwalnya saya menjemput, tapi tidak diberikan. Sampailah itu kurang lebih 5-6 bulan saya tidak bertemu sama anak saya. Di situ ada trauma yang muncul dalam diri saya. Kalau saya berikan lagi anak saya kepada Nazmi, apakah akan lagi diberikan anak ini kepada saya? Sedangkan Nazmi sudah melarikan anak saya 2 kali. Saya seorang ibu. Pada saat itu waktu anak saya dipisahkan sama saya, waktu dia 1 bulan itu, posisi anak saya masih ASI sama saya. Jadi saya merasa di sini saya ibu, saya yang melahirkan anak saya, apalagi anak saya ada sakit jantungnya. Walaupun mungkin ya mereka
ada membiayai anak saya untuk operasi jantung, tapi yang merawat, yang merasakan sakit itu saya. Dan selama anak saya bersama saya, Nazmi tidak pernah memberikan nafkah untuk anak saya. Jadi ada video yang tersebar bahwasannya Nazmi datang ke rumah paman saya tidak tinggal di situ. Dia datang ke situ membawa susu dan membawa pampers pada saat itu. Tapi pada saat dia membawa susu sama pampers, yang ada, kalau memang dia laki-laki yang gentle, kalau memang dia seorang ayah yang baik, dia datang baik-baik kepada keluarga saya, bilang, saya mau bawa susu untuk anak saya, mau bawa pampers, bukan dengan mencari keributan yang akhirnya hanya untuk menjadi bahan video, tontonan untuk orang. Akhirnya susu sama pampers tadi itu dibawa. Sedangkan om saya sudah bilang, kalau memang niatmu ingin menafkahi anakmu, taruhkan aja, nanti kita sampaikan. Kalau kita bertemu sama Hanan, nanti kita sampaikan. Nggak sampai segala macam. Nggak usah pikir sampai nggak sampai, yang penting niatmu untuk menafkahi anakmu itu sampai. Itu kata om saya pada saat itu. Tapi Nazmi yang ada ribut dengan om saya di situ, mungkin adalah ngelihat ya videonya ya, sempat ada viral kemarin videonya. Akhirnya Nazmi pulang, dan sejak itu tidak ada lagi yang namanya cekcok, tidak ada lagi. Dan pada saat kejadian itulah di 2021 di Januari, saya posisinya, saya bekerja kemarin itu di Merdeka Walk. Jadi posisinya saya lagi ada di rumah kediaman Medan Area Selatan. Jadi ibu saya bilang, dari sore ibu saya udah bilang, nanti Umi mau pergi, Arshila ini ya, biasanya anak saya bawa gitu kan. Cuman karena memang posisi dia kemarin lagi tidur siang, jadi saya nggak bawa, saya tinggalkan. Nanti saya jemput, saya bilang kan. Jadi waktu saya di Medan Area itu Umi bilang, nanti ditunggu aja di Medan Area, nggak usah gerak dulu. Umi antar aja ke Medan Area, nanti pergi sama-sama ke Merdeka Walk sama Cila, kan gitu, sama anak saya namanya Cila. Tapi lagi saya cari apa barang yang ingin saya kumpulkan, saya bawa ke tempat kerjaan saya dapat telepon dari tante saya, Ibu Laila. Hanan, cepet Nazmi di sini, ribut, dia bilang cepat ke sini sekarang. Saya nggak ambil pusing lagi, saya langsung datang sama adik saya, Yazid, langsung naik kereta cepat. Jadi dari jarak Medan Area itu ke rumah saya di Jalan Manunggal itu kurang lebih 5-7 menit. Itu udah kayak orang gila kita bawa kereta. Yang penting kita sampai di sana itu orang udah ramai semuanya. Jadi ini bukti. Ini bukti lengan ibu saya. Ini lengan ibu saya yang luka akibat ditarik. Akibat ada mungkin pemukulan juga di sini. Nggak tahu ya, ibu saya ini nggak sadar ini adalah bekas dorongan salah satu terdakwa kepada kena knalpot, luka knalpot. Tunjukin lagi Kak, Kak. Jadi bukti visum jelas, tidak mengada-ngada. Jadi Kak, di pengadilan agama Kakak menang ya Kak atas hak asuh anak ya? Menang hak asuh anak. Cuman saya nggak tahu ya, tiba-tiba bisa berbalik, anak itu dimenangkan oleh Nazmi. Di tingkat yang selanjutnya Allahu alam, saya nggak mau menerka-nerka kenapa bisa hak asuh anak itu jatuh kepada Nazmi. Tahun berapa tuh Kak putusan hak asuh anak jatuh mereka Kak? Yang di pengadilan agama itu di tahun 2020, saat anak saya udah sama saya. Belum sama saya itu yang dibawa Nazmi lari. Masih konsumsi ASI deh Kak? Hah? Masih konsumsi ASI? Kak, jadi peristiwa kemarin setelah Kejadian kemarin itu, yang tarik-menarik itu, kejadian tarik-menarik itu kemungkinan sebelum kasasi turun Bang. Jadi itu masih belum inkrah. berarti udah putusan PT ya? Ya, putusan PT tapi kasasi belum, karena itu kan masih kasasi. Jangan selalu berasumsi kan gitu. Nah, karena kan keadilan itu berdasarkan putusan pengadilan. Mengenai hak asuh anak di pengadilan negeri, klien kami menang kan gitu. Di pengadilan agama mendapatkan hak asuh anak sebagai ibu kan gitu. Nah, ada upaya hukum selanjutnya tapi klien kami tidak tahu. Contohnya putusan Mahkamah Agung, kasasi Mahkamah Agung. Sampai hari ini klien kami tidak menerima putusan itu dan tidak berdasarkan dari
keterangan klien kami, Hanan, yang menyampaikan ke kami bagaimana yang dirasakannya waktu diminta keterangan sebagai saksi di persidangan, bagaimana kekerasan verbal yang terjadi di pengadilan negeri. Padahal pengadilan negeri itu adalah tempat mencari keadilan, kan gitu. Nah, selanjutnya kami akan melakukan upaya hukum. Yang pertama, kami akan melaporkan majelis hakim ke Komisi Yudisial. Yang kedua, kami akan meminta perlindungan hukum kepada Mahkamah Agung, kepada Menko Polhukam, dan kepada Presiden Bapak Joko Widodo. Itu akan kita upayakan. Dan kita akan bersurat kepada LPSK untuk diberikan perlindungan terhadap saksi dan saksi korban sewaktu diminta keterangan di pengadilan di waktu agenda persidangan selanjutnya. Tidak. Oke bang, dengan siapa nih bicara nih bang? Saya advokat Lembaga Bantuan Hukum Sinergi Cita Indonesia, Muhammad Fajar dari Menteri, dan rekan saya Hussein Harahap. Oke.